잡았다 이 쥐새끼야. Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Guys, kita lanjutin part 2 ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Gejol menanyakan keadaan Kokdu. Jinwoo bertanya siapa Kokdu dan kenapa mereka ada di ruang operasi. Gejol menjelaskan apa yang terjadi dan memberitahu mereka ada di rumah sakit Pilsong Yongpo. Jinwoo memutuskan melakukan operasi dengan bantuan Gejol dan berhasil menyelamatkan bayinya. Dokter kandungan datang, dia bertanya siapa mereka. Setelah operasi selesai, Gejol melihat tangan Jinwoo terluka. Kemudian Jinwoo memarahi dokter kandungannya. Di Pilsong Pusat, jabatan Jinwoo adalah direktur eksekutif. Jadi dia merasa berhak memarahi mereka. Gejol yang tahu bahwa dia tidak bekerja lagi di rumah sakit Pilsong Pusat menariknya keluar. Jinwoo kesal karena Gejol tidak memperlakukannya dengan hormat. Gejol memberitahu dia membantingnya saat mereka pertama kali bertemu di Yongpo. Jinwoo memberitahu dia tidak ingat apa-apa dan malah bertanya balik kenapa mereka bertemu di Yongpo. Gejol bertanya apa yang terakhir dia ingat. Jinwoo menjawab di hari mereka seharusnya pergi ke pengadilan. Kemudian melihat ponselnya. Tanggal menunjukkan 23 September. Itu berarti dia telah koma selama 40 hari. Gejol bertanya apakah dia tidak ingat menjadi Kokdu, membuat Jinwoo bingung. Di akhirat, mereka tidak menyangka Gejol membawa Jinwoo kembali ke dunia. Kokdu mengatakan waktu Jinwoo di dunia tinggal 7 hari lagi, karena Jinwoo sudah meninggal selama 42 hari. Jiwa memiliki 49 hari untuk hidup setelah meninggal. Jika dia mengisi 7 hari itu, jiwanya akan menghilang lalu tubuhnya akan membusuk. Kokdu tidak bisa kembali ke tubuh Jinwoo jika tubuhnya membusuk. Jadi dia harus segera kembali ke tubuh Jinwoo. Dia tidak boleh mati di kehidupan ini untuk mendapatkan pengakuan cinta Gejol, atau dia harus menunggu 99 tahun lagi untuk bisa datang ke dunia. Kembali ke dunia, Gejol menyiapkan tempat tidur untuk Jinwoo, kemudian mengatakan setelah ingatannya kembali, dia menjadi orang yang sangat berbeda. Gejol menjelaskan Kokdu adalah satu-satunya pemandu jalan neraka, raja yang tidak bisa dikalahkan siapapun di jalur neraka. Sebelumnya, Kokdu pernah mengakui ini padanya. Jinwoo merasa aneh mendengarnya, apalagi setelah mengetahui dia memberinya klinik. Bagaimana mungkin dia membuka klinik, padahal dia tidak ingat apa-apa. Gejol mengatakan dia membuka klinik bukan menggunakan ingatan, tapi dengan uang, karena dia memiliki banyak uang. Kakaknya adalah pemilik grup Bulha, salah satu dari 10 konglomerat di Korea. Jinwoo mengatakan dia terdengar tidak waras. Keesokan harinya, Gaksin memasang cermin di klinik agar Kokdu bisa melihat dari akhirat. Jinwoo datang, Gaksin memperkenalkan dirinya. Jinwoo mengatakan Gejol memberitahu dia hidup sebagai Kokdu selama 40 hari. Kemudian Jinwoo memberitahu Gejol yang baru saja datang bahwa dia harus bertemu dengan Jungwon untuk minta maaf. Gejol mengatakan bahwa Jungwon sudah tahu hubungan mereka. Jinwoo sadar inilah penyebab Jungwon marah ketika dihubungi, kemudian dia pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Hancul bertanya pada malam kematian Gwangmo, apakah orang yang dia lihat adalah Jinwoo, kemudian menunjukkan buktinya. Jungwon tidak mengakuinya. Dia sadar Hancul mencurigai Jinwoo sebagai pelaku pembunuhan. Tepat sebelum Hancul pergi, Jinwoo datang. Hancul menunjukkan surat perintah penahanan. Di kantor polisi, Hancul memperlihatkan bukti video rekaman kamera dashboard mobil ambulans yang berada di parkiran rumah sakit dan video rekaman kamera CCTV di dalam rumah sakit. Jinwoo mengatakan dia tidak ingat apa-apa karena cedera saat jatuh 40 hari yang lalu. Jinwoo memejamkan matanya.
dia teringat berada di tempat yang gersang dan melihat ibunya. Tiba-tiba dia mendengar Gejol memanggilnya. Dia sama sekali tidak ingat apapun, tapi dia ingat perkataan Gejol bahwa dia adalah salah satu anggota keluarga grup Bulha. Jadi dia minta polisi untuk menghubungi pemimpin grup Bulha. Pengacara grup Bulha datang membebaskan Jinwoo dengan memberikan bukti rekaman kamera CCTV bahwa dia berada di tempat yang lain saat kejadian pembunuhan. Setelah itu Jinwoo bertemu dengan Oksin. Jinwoo mengatakan Kok-do adalah seorang pembunuh, tapi dia akan merahasiakannya dengan syarat Oksin harus terus melindunginya. Jinwoo memperlihatkan rekaman kamera CCTV Kok-do bersama dengan anjing, sementara dia sangat takut dengan anjing. Jadi di video itu sudah pasti bukan dirinya. Jinwoo tahu Kok-do bukan manusia, sama seperti dia. Dia terus mendengar suara lonceng ketika bersamanya. Jinwoo pernah mendengar suara lonceng tepat sebelum dia mati. Di klinik, Jinwoo berdiri di depan cermin dan melihat lukanya yang tidak sembuh. Padahal semua makhluk hidup pulih dengan sendirinya. Itu adalah salah satu bukti bahwa dia sudah mati. Di cermin lukanya tidak terlihat. Dia sadar Kok-do melihatnya dari sisi yang lain. Dia bertanya kenapa Dewa Neraka mengambil alih jasadnya. Pasti karena dia tidak bisa merelakan Gejol dan sedang mengawasinya dari neraka. Jinwoo akan terus bersama Gejol agar dia bisa tetap hidup. Dia akan menggunakan Gejol sebagai jimat untuk bertahan hidup. Kok-do sangat marah karena dia menganggap Gejol jimat dan berani mengincar kekasih Dewa Neraka. Keesokan harinya, Jinwoo mengganti meja milik Kok-do dengan yang baru. Jinwoo mengirim meja lama ke pusat daur ulang. Dia mengatakan mejanya tidak bagus dan tidak sesuai dengan seleranya. Gejol sedih, dia mengatakan ada banyak kenangan yang menempel di meja itu. Selanjutnya, Honggeun, Kyongsong dan pegawainya melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik Gejol. Gejol memberitahu mereka bisa mengambil hasilnya 2 hari lagi. Pada malam harinya, Kyongsong datang ke klinik. Dia bertemu dengan Jinwoo. Dia bertanya apa kebenaran di balik daftar itu. Jinwoo berbohong, dia pikir daftar itu adalah daftar pasien malpraktik, tapi ternyata bukan. Kyongsong terkejut mendengarnya, kemudian mengatakan ini pasti karena dia diancam akan dibunuh oleh Pilsu. Jinwoo teringat ketika seseorang dengan masker datang, menyuntiknya kemudian melemparnya. Tapi dia tetap mengaku bahwa daftar itu bukan daftar malpraktik. Kyongsong sangat marah karena pengakuan Jinwoo, dia kehilangan keluarganya. Mereka taunya dia sudah mati. Jinwoo minta maaf dan memintanya untuk kembali ke keluarganya. Jung-sik mengawasi dan mendengar percakapan mereka melalui kamera CCTV. Setelah itu, dia melaporkannya pada Pilsu. Pilsu menyuruhnya untuk mengurusnya. Jung-sik akan membunuhnya menggunakan karbon monoksida yang dipasang di mobil. Jadi, dia akan mati karena keracunan karbon monoksida atau kecelakaan. Keesokan harinya, Yiden memberitahu Kyongsong hilang setelah kemarin datang ke klinik bertemu dengan Jinwoo. Dia memperlihatkan pesan terakhir dari Kyongsong pada Gejol. Di klinik, Gejol minta Jinwoo untuk mencari Kyongsong. Terakhir kali dia minta tolong pada Kok-do untuk mencari Kyongsong, hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Jinwoo mengatakan dia tidak bisa mencarinya karena dia manusia biasa. Selanjutnya, Gejol datang ke tempat pusat daur ulang mencari meja dengan tulisan Kok-do. Dia akan membayar 4 kali lipat agar pria itu mau mencari mejanya. Pada malam harinya, seseorang mencari sesuatu hingga klinik berantakan. Kok-do melihatnya dari cermin. Gejol jalan menuju ke klinik. Dia merasa seseorang mengikutinya. Di dalam klinik, dia melihat file di lantai dan menemukan seseorang di bawah meja bersembunyi. Tiba-tiba orang itu menyerangnya. Kok-do sangat khawatir melihat Gejol dalam bahaya. Dia memohon agar Gejol memanggil namanya. Tiba-tiba Jinwoo datang. Orang yang menyerang Gejol adalah pegawai di restoran Honggeun.
Dia tidak ada maksud untuk menyakitinya. Dia datang sembunyi-sembunyi untuk mengambil hasil tes darah. Dia sakit diabetes parah dan tidak ingin Honggen tahu karena khawatir akan dipecat. Selanjutnya Jinu menanyakan keadaannya. Gejol mengucapkan terima kasih, kemudian bertanya sejak kapan dia mengikutinya. Jinu mengikutinya sejak dia mencari meja Kokdu. Dia khawatir Pilsu dalang di balik hilangnya Chungsong, dan Gejol pernah diserang di mercusuar. Dia manusia biasa, jadi tidak memiliki kekuatan khusus untuk menemukan atau melindungi seseorang. Itu sebabnya dia berusaha semampunya dengan mengikuti Gejol. Gejol mengatakan dia tidak perlu melakukan itu karena dia tahu Jinu tidak menyukainya. Jinu tahu dia menyukai Kokdu yang ada di dalam dirinya dan Gejol membenarkannya. Tapi Jinu tidak bisa membiarkan Kokdu hidup di dunia karena dia tidak nyata. Dia minta bantuan Gejol untuk menghancurkan Kokdu agar dia bisa terus hidup sebagai Jinu. Di tempat yang lain, Badan Pengawas Obat memberitahu bahwa obat baru Pilsong Bayo bernama Aksis telah lulus tahap 3 uji klinis dan telah disetujui. Aksis adalah obat untuk perbaiki tulang rawan. Pilsu merayakannya karena Pilsong Bayo akan masuk ke bursa saham dan menjadi perusahaan raksasa. Keesokan harinya, Jinu merasakan dirinya tidak sehat hingga membuat mobilnya berjalan tidak terkendali. Tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian menabrak beton pembatas jalan. Jungsik melihatnya dari seberang jalan. Para medis menyatakan Jinu telah meninggal. Tiba-tiba salju turun. Kokdu bangun. Para medis menanyakan keadaannya. Kokdu marah karena dia menyentuhnya. Kokdu mendengar Gejol memanggilnya. Jungsik melihat Kokdu menghilang. Gejol sedang membawa masuk meja Kokdu ke rumah. Dia berhasil menemukannya di tempat daur ulang. Gejol memanggil Kokdu berulang kali hingga Kokdu muncul di hadapannya. Kokdu memeluknya. Dia pikir tidak akan bertemu dengannya lagi. Gejol melepaskan pelukannya karena dia pikir di hadapannya adalah Jinu. Kokdu mengatakan bahwa dirinya adalah Kokdu. Di tempat yang lain, Jungsik memperlihatkan kamera dashboard mobilnya pada Pilsu. Jungsik mengatakan Jinu bukan manusia. Di sebuah restoran, Hancul makan bersama Jungwon. Hancul memberitahu polisi sudah melepaskan Jinu, tapi bukan berarti dia tidak bersalah. Mereka tidak punya bukti konkret, tapi mereka masih mencurigainya. Tiba-tiba pesan masuk dari Jungsik, membuat Jungwon ketakutan. Dia minta tolong pada Hancul untuk mengantarnya pulang. Jungwon memberitahu dia diikuti oleh penguntit, jadi dia minta Hancul untuk mengantarnya pulang setiap hari. Sebagai gantinya, dia bisa menanyakan pertanyaan apapun tentang Jinwoo untuk membantu penyelidikannya. Keesokan harinya, para medis memberikan tas Jinwoo pada Gejol yang tertinggal di ambulans. Dia menemukan kartu nama dan nomor ponsel Gejol di dalam tasnya. Para medis menceritakan Jinwoo mengalami kecelakaan. Dia terluka parah dan jantungnya berhenti berdetak. Mereka pikir dia sudah mati, tapi tiba-tiba dia hidup kembali dan menekan lehernya. Gejol teringat ketika dia memberikan CPR pada Jinwoo setelah jatuh dari apartemennya. Gejol senang Kokdu telah kembali. Di klinik, Gejol minta maaf pada Kokdu karena telah mengucapkan kembalilah Jinwoo. Dia benci ketika Kokdu menghilang, membuat Kokdu yang mendengarnya merasa sangat senang. Keesokan harinya, Gejol minta Kokdu untuk mencari Chungsong. Kokdu menemukan Chungsong sudah meninggal. Kemudian memberitahu Oksin, Pilsu telah membunuh Chungsong. Dia teringat percakapan Jinwoo dengan Chungsong di klinik. Kokdu datang ke klinik, dia menyalakan lampu. Jungsik melihatnya di CCTV. Kokdu mengambil alarm yang dia yakini ada kamera CCTV-nya. Sekarang dia tahu orang yang ingin membunuh Gejol di mercusuar adalah Pilsu. Jungsik memperlihatkan rekaman kamera CCTV. 명령하지 말고 협상을 좀 해. 버튼 안 하고 뭐야?
Dia mengatakan Gejol mengendalikan Jinwoo dan menyarankan agar dia dekat dengan Gejol supaya aman. Di kantor Pilsu, Gejol menolak tawaran Pilsu untuk bekerja di rumah sakit Pilsong. Tiba-tiba Jung-sik menghubunginya, memberitahu Jinwoo menemukan kamera penyadap yang mereka pasang. Setelah menutup teleponnya, Kok-do muncul di hadapannya. Kok-do memperkenalkan dirinya sebagai malaikat maut yang datang untuk menyingkirkan sampah seperti dia. Kok-do menyentuh mejanya. Dia mengatakan pembunuhan dibalas pembunuhan. Pilsu memperingatkan agar dia tidak bertindak gegabah karena ada kamera CCTV di ruangannya. Dengan mudah, Kok-do merusak semua kamera CCTV. Kok-do menekan leher Pilsu. Tiba-tiba Gejol datang. Dia menyuruh Kok-do untuk melepaskannya. Pilsu mengatakan pada Gejol tidak ingin bertemu dengan Jinwoo. Jadi dia minta untuk menyuruh Jinwoo menjauh darinya. Pilsu mengancam jika Gejol tidak mau melakukannya, dia akan melapor pada polisi penyerangan yang dilakukan oleh Jinwoo. Kok-do menyuruhnya untuk tidak mendengarnya, namun Gejol tidak mau mendengarkannya. Dia minta pada Kok-do untuk menjauh dari Pilsu untuk sementara waktu. Selanjutnya, Kok-do bertanya apa yang dia lakukan di kantor Pilsu. Gejol memberitahu dia mendapatkan tawaran pekerjaan dari Pilsu, tapi dia menolaknya. Kok-do marah karena Gejol menghalanginya untuk membunuh Pilsu. Dia mengatakan tidak bisa tetap di sisinya dan melindunginya selamanya karena waktunya tidak banyak di dunia ini. Gejol tidak bisa membiarkannya membunuh Pilsu dan ingin Kok-do berubah menjadi orang yang lebih baik untuk dirinya, melakukan terapi dan pengobatan untuk kesembuhannya. Gejol ingin mengucapkan bahwa dia mencintainya, tapi kalimat itu tidak terucap karena Kok-do menciumnya. Kok-do tidak ingin mendengar Gejol mengucapkannya karena saat ini dia ingin mereka saling mencintai dan belum mau pergi meninggalkan Gejol. Sepanjang malam hingga pagi, Kok-do memandangi wajah Gejol. Gejol bangun setelah Kok-do menyentuh rambutnya. Hancul baru saja pulang dan mengajak Gejol makan. Dia memaksa untuk membuka pintunya. Gejol menutupi Kok-do dengan selimut, kemudian membuka pintu. Hancul membuka selimutnya yang ternyata hanya pakaian kakaknya. Hancul menyangka pria itu kabur lewat jendela. Saat makan, Hancul bertanya kapan dia bisa bertemu dengan kekasihnya. Selama pria itu bukan Jinwoo tidak masalah. Gejol bertanya kenapa dia tidak bisa mengencani Jinwoo. Hancul mengatakan Jinwoo pria yang berbahaya. Kemudian memberitahu mengenai kasus pembunuhan yang dia curigai pelakunya adalah Jinwoo. Di tempat yang lain, Kok-do menghubungi Pilsu dan mengatakan dia telah menentang dewa. Jika Pilsu menyentuh Gejol, dia akan mati dengan cara paling menyakitkan di dunia ini. Setelah itu, Pilsu datang ke rumah sakit Pilsong. Reporter mendapatkan informasi Pilsong merubah rekam medis pasiennya. Ditemukan seorang pegawai Pilsong yang tewas di Yongpo bernama Chung-song. Dalam surat yang ditemukan di mobil Chung-song, dia mengaku disuruh memanipulasi catatan pemeriksaan medis pasien tanpa tahu alasannya. Karena merasa bersalah, dia melaporkannya pada media, tapi semua orang memihak rumah sakit Pilsong. Terlihat para YouTuber juga berada di TKP, termasuk Gaksin, membuat berita ini cepat menyebar. Di rumah Kok-do, dia mengatakan Gaksin sangat pandai dalam membuat surat palsu. Jadi guys, surat yang ditemukan di dalam mobil Chung-song yang buat adalah Gaksin. Beberapa hari kemudian muncul berita bahwa Jinwoo adalah ahli waris grup Bulha yang disembunyikan. Pilsu sengaja menyebarkan berita ini agar media tidak mencari tahu lebih jauh mengenai kasus daftar malpraktik pasien di rumah sakit Pilsong, dan Badan Pengawas Obat bisa secepatnya memberikan surat izin edar untuk obat Aksis Pilsong Bio. Oksin sakit karena harga saham Bulha turun. Akibat berita Jinwoo adalah ahli waris Bulha, dia mengajak Kok-do untuk pindah ke Seoul. Menurutnya tidak normal jika putra konglomerat tinggal di pedesaan. Seoul adalah tempat yang bagus dan mudah untuk bersembunyi karena ada banyak orang dan banyak tempat yang tidak bisa dimasuki orang biasa. Oksin akan mengajak Gejol untuk tinggal bersama mereka di Seoul.
Di kantor polisi, Hancul dan timnya melihat foto orang-orang yang terbunuh dalam keadaan membeku menggunakan metode pembunuhan yang sama. Pembunuhnya membunuh mereka yang memang pantas dihukum. Hancul akan bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai ini. Setelah itu, mereka melihat satu-satunya saksi pembunuhan geng beruang hitam bernama Sang Jin. Hari itu dia hampir mati dan Kokdu menyelamatkan nyawanya dari geng beruang hitam. Hingga saat ini, Sang Jin belum sadar. Tim investigasi regional mencurigai Jinwoo sebagai pelaku pembunuhannya. Adegan selanjutnya terlihat Oksin mengawasi proses pindahan di rumahnya. Seorang pegawai menemukan daftar milik Chungsong di bawah bangku, lalu menyimpannya. Setelah rumah disol sama dengan di Yongpo, pegawai itu menaruh kembali daftar milik Chungsong ke bawah kursi, sama seperti posisi ketika ada di Yongpo. Kemudian dia pergi. 장미순? Mereka semua terkejut, ternyata kertas itu adalah daftar yang mereka cari. Kertas itu jatuh dari buku harian Jinwoo. Kokdu menyuruh Oksin dan Gaksin untuk menemui orang-orang yang ada di dalam daftar dan mencari tahu apa yang terjadi pada mereka selama melakukan pengobatan di rumah sakit Pilsong. Di rumah Gejol, dia sedang merapikan pakaian. Dia beralasan akan pindah kerja ke rumah sakit baru. Hancul memberitahu dia juga akan pindah ke Seoul karena tim investigasi regional merekrutnya untuk melakukan penyelidikan suatu kasus. Keesokan harinya, Gejol tiba di rumah Kokdu. Dia disambut oleh Gaksin. Gejol terkejut karena sebelumnya dia berhenti di klinik tanpa memberitahunya. Dia minta Gejol untuk memanggilnya dengan nama Gaksin dan memanggil pemimpin Bulha dengan nama Oksin. Gejol sangat senang melihat kamarnya. Meja Kokdu juga ada di kamar itu. Kokdu datang ke kamarnya. Gejol membacakan isi kontrak miliknya yang berisi syarat untuk tinggal bersama. 3 syarat yang ada di kontraknya yaitu: pertama, Kokdu tidak boleh masuk ke kamar Gejol tanpa izin. Yang kedua, tidak ada yang boleh menggunakan bahasa Perancis di rumah karena setahu Gejol, keluarga konglomerat biasa menggunakan bahasa Perancis agar yang lainnya tidak mengerti. Dan yang ketiga, Kokdu tidak boleh membuat Gejol menjalani kehidupan pernikahan yang sulit. Contohnya, meminta Gejol menelpon kakaknya untuk menanyakan kabar. Selanjutnya, Kokdu membacakan isi kontraknya. Pasal yang pertama, jangan bilang dia mencintainya. Dia tidak mau Gejol mengatakan kalau dia mencintainya karena akan membuatnya sedih. Baginya, pengungkapan kata mencintai seperti tujuan akhirnya. Walaupun sampai sekarang, dia berusaha keras untuk mendapatkannya. Saat ini, dia ingin menikmati setiap momen dalam hidupnya. Yang kedua, Gejol tidak boleh menemui pria lain. Gejol tidak setuju. Dia menambahkan tidak boleh menemui pria lain tanpa Kokdu. Untuk pasal yang ketiga, Kokdu belum tahu apa. Jadi, dia akan memberitahunya esok hari. Pada malam harinya, mereka makan malam bersama untuk merayakan hari ulang tahun Gejol. Walaupun sudah terlambat, karena dia berulang tahun di akhir September. Oksin bertanya apa yang biasanya dia lakukan di hari ulang tahunnya. Gejol mengatakan berkumpul bersama keluarga dan makan makanan lezat. Kokdu sangat ingin berkumpul dengan keluarga, tiup lilin, makan kue, dan tepuk tangan. Kemudian dia teringat adik Gejol dan ingin mengundangnya. Gejol tidak memperbolehkan adiknya untuk datang karena dia tidak menyukai Jinwoo. Kokdu mengatakan Jinwoo dan dirinya orang yang sangat berbeda. Mereka harus bertemu dan meluruskan kesalahpahaman. Akhirnya Kokdu memutuskan pasal ketiga kontraknya, yaitu Gejol akan selalu memperkenalkannya pada keluarganya. Sementara itu, Hancul sedang mengantar Jungwon pulang. Dia mengantarnya sampai di depan apartemennya. Setelah Hancul pergi, Jungsik muncul, membuat Jungwon terkejut. 아빠? 아빠가 여기로 어떻게... 이 정도도 모를까봐 아빠가. Jungsik adalah ayah Jungwon. Jungwon pernah memenjarakan ayahnya karena sering memukul ibunya, dan Jungsik sangat marah karena perbuatannya itu. Selain itu, Jungsik sering minta uang pada Jungwon. Setelah Jungsik pergi, Jungwon menangis. Hancul melihat dan mendengar percakapan mereka tanpa Jungwon sadari. Selanjutnya, Kokdu bertemu dengan Hancul di kafe Bulha. 네가 만난다는 놈이 이 자식이야? 야, 한철 또 말 함부로 할래? Kokdu memperkenalkan dirinya sebagai Jinwoo. Padahal mereka sebelumnya sudah pernah bertemu di kantor polisi Yongpo, tapi Kokdu tidak tahu.
Hancul berpikir Kokdu bersandiwara. Kokdu mengatakan apakah mereka bertemu di akhir September dan memberitahu dia mengalami kecelakaan, jadi ingatannya tidak stabil. Dia tidak berpura-pura tidak mengenalnya, tapi dia tidak ingat apa yang terjadi waktu itu. Kokdu kemudian minta maaf padanya jika perkataan dan sikapnya kasar padanya. Hancul tidak bisa menerima alasan hilang ingatan yang dia alami. Kemudian dia mengajak Gejol pergi. 가자 좀. Tiba di rumah, Gejol menghubungi Kokdu untuk minta maaf. Kokdu sudah menduga hal ini akan terjadi. Dia minta Gejol untuk menenangkan adiknya. 동생이 나 잘 달래. 내가 내일 다시 전화할게요. Selanjutnya, Gejol memberitahu bahwa dia memperkenalkan Jinwoo bukan untuk minta restu padanya, tapi sebagai keluarga, dia ingin Hancul mengetahui hubungan mereka. Jinwoo mengalami amnesia dan dia adalah pasiennya yang harus dirawat. Dia bukan pelaku kejahatan dan jika ingin menangkapnya, Hancul harus membawa bukti. Keesokan harinya, Hancul minta bantuan Gejol untuk merawat Sang Jin karena dia tidak ingin ada orang yang tahu bahwa ada saksi pembunuhan geng beruang. Hancul minta Gejol untuk tidak memberitahu siapapun mengenai Sang Jin. Di rumah Kokdu, Oksin melaporkan sudah memeriksa semua orang yang ada di dalam daftar. Ternyata semua orang yang ada di daftar sudah tewas. Namseri adalah satu-satunya orang yang tidak bisa dia temukan. Nama dan nomor KTP-nya salah. Dia sudah minta pegawainya untuk terus mencari informasi mengenai Namseri. Kokdu akan mengajukan gugatan pemalsuan rekam medis pada Pilsong. Ketika mengajukan gugatan, dia akan berperan sebagai Jinwoo, putra dari Misun yang ada di dalam daftar itu. Kokdu datang ke kantor kejaksaan. Dia bicara pada reporter bahwa dia mengajukan gugatan pada Pilsu. Dia mengaku ketika menjadi direktur eksekutif di Pilsong, dia menerima daftar pasien yang rekam medisnya diubah dari Chungsong. Dia juga memberitahu reporter beberapa bulan yang lalu dia mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Karena itu dia lupa dengan daftar yang diberikan oleh Chungsong. Dia ingat daftar itu ketika mendengar kematian Chungsong. Oleh sebab itu dia melaporkan Pilsu sekarang. Dia juga mengatakan bahwa Misun yang ada di dalam daftar itu adalah ibu kandungnya. 제 친어머니입니다. Dia ingin tahu kenapa Pilsong berbohong mengenai rekam medis ibunya dan apa penyebab kematian ibunya yang sebenarnya. Sementara itu di rumah sakit Sang Jin sadar. Beberapa hari kemudian polisi mengundang Jinwoo untuk hadir sebagai saksi pemalsuan rekam medis Pilsong. Gejol dan Hancul membawa Sang Jin untuk melihat pelaku pembunuhan geng beruang. Mereka masuk ke ruangan di mana mereka bisa melihat pelaku, tapi pelaku tidak bisa melihat mereka. Gejol sangat terkejut ketika dia melihat Kokdu ada di dalam ruangan itu. Hancul minta Sang Jin untuk melihat apakah pelaku pembunuhan geng beruang adalah orang yang ada di hadapannya. Guys, part 2 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.